Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma badah. Pemirsa Kurmawangi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Harapan kita semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita sehingga dapat menyelesaikan ibadah Ramadan di tahun ini sampai nanti menjelang hari yang ke-30. Sebelum kita berbuka puasa atau menjelang berbuka ini, mari kita belajar sedikit. Mari kita belajar berpikir, karena belajar itu memang perintah dari Allah melalui hadis Nabi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mulai kapan? Yaitu mulai kita dilahirkan sampai besok kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas belajar yang bagaimanakah yang wajib itu? Ilmu yang bagaimanakah yang wajib kita pelajari? Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Beliau menjawab, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau di madrasah, mungkin ya sebangsa fikih, Al-Quran hadis, dan juga mungkin akidah akhlak. Itulah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, karena memang ilmu-ilmu tersebut bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan fikih, kita bisa belajar bagaimana sholat itu yang benar. Dengan Al-Quran hadis kita bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran maupun Al-Hadis. Lantas bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Misalkan fisika, kimia, dan matematika. Beliau menjawab, ya itu mungkin hukumnya sunnah atau bahkan mubah. Pemirsa Kurmawangi yang berbahagia, sejenak mari pemirsa saya ajak untuk terbang jauh sampai ke Timur Tengah, tepatnya di negeri Palestina, kota Gaza. Saya yakin pemirsa tahu apa yang terjadi di sana. Ya, perang yang masih bergejolak, perang yang masih membara sampai sekarang, yang sudah terjadi berbulan-bulan dan sudah memakan lebih dari 31.000 korban nyawa penduduk Gaza. Pemirsa tahu, perang tersebut adalah perang antara tentara Israel dan pejuang Hamas, di mana tentara Israel dibekali dengan senjata-senjata yang luar biasa, tank yang canggih, drone-drone yang canggih, rudal-rudal yang luar biasa, dan juga jet-jet tempur yang super canggih. Sedangkan tentara Hamas hanya dibekali oleh senjata-senjata yang sederhana. Sekilas memang perang ini adalah perang yang tidak seimbang. Israel yang senjatanya super canggih dilawan oleh tentara Hamas yang senjatanya bisa dikatakan ala kadarnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Israel bisa mempunyai senjata-senjata yang canggih seperti itu? Dari mana mereka itu bisa menciptakan? Dari mana mereka itu bisa mengadakan alat-alat yang seperti itu, yang super canggih dan luar biasa? Pemirsa Kurmawangi yang berbahagia, alutsista itu adalah teknologi. Dan teknologi itu diciptakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sekarang pertanyaannya, ilmu pengetahuan yang bagaimanakah yang digunakan oleh Israel sehingga mereka bisa memproduksi alutsista yang super canggih? Apakah itu ilmu fikih? Apakah itu Al-Quran hadis? Atau mungkin akidah akhlak? Jawabannya tentu bukan. Bukan itu. Lantas ilmu apa yang mereka gunakan untuk menciptakan seperti itu? Dari disiplin ilmu yang ada, kemungkinan
itu adalah fisika, kimia, biologi, dan juga matematika. Kolaborasi ilmu-ilmu itulah yang akan bisa menciptakan teknologi tempur yang canggih yang digunakan oleh tentara Zionis Israel. Kalau sudah seperti itu, apakah kita akan diam saja? Apakah kita tidak mau mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu? Matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Apakah kita pasrah saja? Kalau memang kita pasrah, bersiaplah kita untuk ditindas oleh mereka. Bersiaplah kita untuk dijajah oleh mereka. Dan juga kalau sudah seperti itu, apakah fisika, kimia, biologi, dan juga matematika masih dihukumi sebagai ilmu yang sunnah, bahkan mungkin mubah? Silakan pemirsa sendiri yang menjawabnya. Pemirsa Kurma Wangi yang berbahagia, melalui mimbar ini saya mengajak generasi-generasi muda, para pelajar, baik di sekolah maupun madrasah. Ayo kita tingkatkan pengetahuan kita sesuai dengan disiplin ilmu yang kita tekuni. Mari kita tingkatkan, mari kita perdalam ilmu-ilmu yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Apapun jenis ilmunya, kalau itu diniati dengan ibadah, menurut saya itu adalah suatu kewajiban. Pemirsa Kurma Wangi yang berbahagia, Nabi bersabda, "Tolabul ilmi walau bisin." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa maknanya? Jika kita sudah mengambil ilmu yang ada di sekitar kita, mari kita berpindah tempat sampai sejauh-jauhnya untuk bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, mungkin juga bagi saya atau menurut saya, kenapa kita diperintahkan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Padahal kita tahu Cina itu adalah negara komunis. Mungkin juga selain ilmu-ilmu yang sudah lazim kita pelajari, kita juga diperkenankan untuk mempelajari ilmu komunis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.